Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini tentang karena engkau yang menyuruhnya. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar kisah perjumpaan Yesus dengan Simon di tepi Danau Genesaret. Telah sepanjang malam, Simon dan teman-temannya mencari ikan, namun tak kunjung mendapat hasil. Tetapi Simon tetap patuh pada Yesus untuk bertolak sekali lagi ke tempat yang lebih dalam. Hasilnya luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Setelah peristiwa luar biasa itu, Simon, begitu juga Yakobus dan Yohanes, teman-teman seprofesi, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Keputusan yang mereka buat bukan keputusan yang terburu-buru, karena pengalaman kagum dan takjub. Keputusan itu mereka buat dengan sadar dan datang dari hati mereka yang dalam. Perjumpaan dengan Yesus hari itu menggetarkan hati mereka untuk melakukan hal-hal besar bersama Yesus. Ketaatan inilah yang pada akhirnya membawa perubahan dalam kehidupan Simon. Semua rasa kecewa, jengkel, dan marah karena kegagalan semalam terbayar lunas dan bahkan sangat berkelimpahan. Hasil tangkapan yang begitu banyak membuat Simon merasa kecil di hadapan Tuhan. Ia merasa tidak layak untuk berhadapan dengan Yesus. Karena itu ia berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Kesadaran akan segala kelemahan
dan dosa inilah yang pada akhirnya membuahkan keselamatan, bukan saja bagi Simon, tetapi juga untuk semua teman dan sahabatnya, bahkan bagi kita semua yang menjadi pengikut Kristus. Melalui kisah Injil hari ini, kita semua diajak untuk mau terbuka terhadap segala firman Allah dan mau taat dan setia menjalankan segala yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman tersebut. Dengan demikian, kebahagiaan kekal benar-benar menjadi bagian dari hidup kita. Saudara-saudari, kita mungkin sering juga mengalami peristiwa gagal dan kecewa dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita sudah berusaha maksimal, tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan sia-sia. Di saat seperti itu, mungkin kita tergoda untuk berhenti bekerja dan tidak mau lagi percaya pada Tuhan. Kita juga mungkin tidak mau berdoa lagi, mohon berkat Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Merefleksikan kata-kata Simon, karena engkau yang menyuruh, hendaknya harapan kita kembali dikobarkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita gagal dan terpuruk dalam kekecewaan. Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan kita, asal kita tetap percaya bahwa pada waktunya Ia akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.